By Jove, it is a staircase. Bayangkan, gurun pasir Mesir tahun 1922. Matahari membakar, angin berdesir membawa pasir yang berterbangan. Di tengah padang tandus itu, sekelompok arkeolog bekerja tanpa lelah. Mereka menggali dan menggali, mencari sesuatu yang dikatakan hilang selama ribuan tahun. Hingga suatu hari, salah satu pekerja berteriak. Sekopnya menghantam sebuah batu yang terdengar berbeda. Howard Carter, pemimpin ekspedisi, bergegas mendekat. Dan di hadapannya, tangga batu yang tertutup pasir. Tangga yang mengarah jauh ke bawah. Carter menelan ludah. Ia tahu ini adalah momen yang bisa mengubah sejarah. Ia menurunkan obor, perlahan menuruni tangga, dan menemukan sebuah pintu. Di balik pintu itu, ia melihat bayangan emas berkilauan. Ia menulis dalam catatannya, "Aku melihat hal-hal yang luar biasa." Mereka baru saja menemukan makam yang hampir sempurna, milik Fir'aun muda yang misterius, Tutankhamun. Ketika pintu makam dibuka sepenuhnya, dunia seolah terhenti. Di hadapan mereka ada harta emas, patung dewa, perhiasan, kereta perang, dan di tengah ruangan, sarkofagus besar yang menyimpan jasad Fir'aun muda. Ini adalah penemuan arkeologi terbesar abad ke-20. Kabar penemuan ini menyebar ke seluruh dunia. Para bangsawan, ilmuwan, dan jurnalis datang berbondong-bondong ke lembah para raja. Mesir menjadi pusat perhatian dunia. Namun, di balik sorak-sorai itu, bisikan-bisikan mulai terdengar. Bisikan tentang kutukan. Di dinding makam, sebuah prasasti berbunyi. Kematian akan datang dengan cepat kepada mereka yang mengganggu ketenangan Fir'aun. Awalnya, Carter dan timnya menganggap itu hanya legenda. Tapi kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa minggu setelah makam dibuka, Lord Carnarvon, penyandang dana utama ekspedisi, meninggal mendadak akibat infeksi kecil dari gigitan nyamuk. Kematian ini menggemparkan dunia. Surat kabar di Inggris dan Mesir menulis dengan huruf besar, "Kutukan Fir'aun menyerang." Tak lama setelah itu, beberapa anggota tim lain juga meninggal. Ada yang meninggal karena penyakit misterius. Ada yang tewas kecelakaan aneh. Bahkan anjing kesayangan Lord Carnarvon dilaporkan mati menjerit pada malam yang sama saat tuannya meninggal. Kematian demi kematian terus terjadi, hingga total lebih dari seluzin orang yang terlibat langsung dalam ekspedisi itu kehilangan nyawa dalam keadaan tak wajar. Masyarakat mulai percaya Raja Tut sedang membalas dendam dari alam baka. Legenda kutukan semakin kuat. Para arkeolog ketakutan. Bahkan, sebagian tim memutuskan meninggalkan proyek itu. Namun Howard Carter, sang pemimpin ekspedisi, tetap hidup. Ia menyelesaikan penggalian makam hingga tuntas. Dan menariknya, ia meninggal bertahun-tahun kemudian dengan tenang. Kutukan itu tampak hanya memilih beberapa korban. 1 abad kemudian, para ilmuwan mencoba mengungkap misteri ini. Mereka menemukan kemungkinan adanya spora jamur beracun yang tumbuh di dinding makam selama ribuan tahun. Ketika pintu dibuka, spora itu terhirup oleh siapapun yang masuk, menyebabkan infeksi mematikan. Ada pula teori yang mengatakan makam itu mengandung gas beracun alami. Ada yang percaya ini hanyalah kebetulan, karena statistik menunjukkan sebagian besar orang yang terlibat justru hidup panjang. Namun, di hati banyak orang, kisah kutukan Fir'aun tetap terasa nyata. Bagaimana mungkin begitu banyak kematian terjadi dalam waktu berdekatan?
pada orang-orang yang membuka makam itu? Apakah benar hanya kebetulan? Atau ada kekuatan gaib yang melindungi sang Fir'aun? Hingga kini, sarkofagus emas Raja Tut masih disimpan dengan sangat hati-hati. Dan setiap kali ada pameran atau penelitian baru, bisikan tentang kutukan kembali terdengar. Mungkin kutukan itu hanyalah mitos. Mungkin itu hanyalah sains yang belum sepenuhnya kita mengerti. Atau mungkin itu adalah cara Raja Tut menjaga ketenangan tidurnya selamanya. Jadi, apakah kamu berani membuka pintu makam Fir'aun jika suatu hari kau menemukannya? Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Sampai jumpa di kisah yang lain. Salam!